Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nursa Fitri dengan NIM 12210100096. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan meresensi sebuah buku bahasa Indonesia penulisan dan penyajian karya ilmiah dari Sri Hapsari Wijayanti, Amalia Chandrayani, Ika Endang Sri Hendarwati, Jatiwahyono Agustinus. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta pada tahun 2013. Dan buku ini berjumlah 304 halaman. Apa itu paragraf? Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Dalam penulisan paragraf, dimulai dengan spasi, kira-kira 5 ketukan atau 5 spasi. Dinamakan paragraf jika memenuhi kriteria tersebut, yaitu kesatuan, kesinambungan, kelengkapan, keberurutan, dan konsistensi sudut pandang. Yang pertama ada kesatuan paragraf, yang berarti hanya ada satu gagasan pokok atau satu topik yang didiskusikan di dalam paragraf. Untuk menjaga agar kalimat yang ditulis tidak menyimpang dari gagasan pokok, cobalah untuk terus bertanya kebertalian gagasan antara kalimat yang ditulis dan gagasan pokok yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang selanjutnya ada kesinambungan. Kesinambungan paragraf diperlihatkan dengan adanya jalinan antar kalimat yang erat dan peralihan atau pergerakan dari kalimat ke kalimat yang berjalan logis dan mulus. Untuk mencapai kesinambungan, perlu secara jelas mengembangkan gagasan dengan urutan logis seperti kronologis, divisi gagasan, atau perbandingan atau pertentangan, dan menggunakan pemarkah transisi yang tepat seperti repetisi, konjungsi, kata ganti orang, atau kata ganti petunjuk. Repetisi atau pengulangan dilakukan terhadap kata kunci, termasuk pengulangan dengan imbuhan sebagai penekanan. Konjungsi atau prasa peralihan yang umum digunakan antara lain sebaliknya, sesudah, itu, tetapi, namun, dan karena. Penggunaan kata ganti orang atau pronominal, misalnya ia, dia, mereka, dan kamu. Penggunaan kata ganti petunjuk seperti misalnya ini, itu, di atas, dan demikian. Selanjutnya ada kelengkapan gagasan pokok atau kalimat topik. Dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang jelas, yang dikembangkan atau diperluas hanya dengan pengulangan-pengulangan gagasan pokok dari kalimat sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis hendaknya menyampaikan informasi secara memadai dan lengkap, agar pembaca betul-betul memahami gagasan pokok yang hendak disampaikan penulis di dalam paragraf. Selanjutnya ada keberurutan. Keberurutan berkaitan dengan pola penulisan yang dipilih penulis untuk menyampaikan informasi di dalam paragraf. Agar tidak terkesan terpotong-potong atau melompat-lompat, pola umum yang digunakan yaitu urutan waktu, urutan tempat, urutan umum ke khusus, urutan khusus ke umum, pertanyaan ke jawaban, dan akibat ke sebab atau sebab ke akibat. Selanjutnya ada konsistensi atau sudut pandang. Sudut pandang perlu lebih awal ditetapkan oleh penulis sebelum menulis. Penulis harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang, tidak boleh berganti-ganti. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk paragraf. Untuk membentuk paragraf diperlukan unsur-unsur wajib, yaitu gagasan pokok atau gagasan utama, kalimat topik, dan kalimat pendukung atau penjelas. Yang pertama ada gagasan pokok atau utama. Gagasan ini merupakan jiwa dari paragraf yang berisi ide dasar masalah yang akan dibicarakan.
sebuah paragraf harus mempunyai gagasan pokok sebagai pengendali. Yang kedua ada kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat umum dan singkat yang masih memerlukan penjelas, pengembangan, atau pembuktian. Kalimat topik dapat diletakkan di awal, akhir atau awal, dan awal atau akhir atau di seluruh paragraf. Kalimat yang selanjutnya ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu gagasan yang diwujudkan ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang memperjelas, menjabarkan atau membuktikan kalimat topik. Kalimat penjelas terdiri atas kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas mayor adalah kalimat pendukung yang menjelaskan secara langsung kalimat topik atau memberikan informasi lebih jelas tentang bahasan di dalam kalimat topik. Yang selanjutnya yaitu kalimat penjelas minor, yaitu kalimat yang memerinci atau memperjelas gagasan yang ada di dalam kalimat mayor. Yang selanjutnya ada kalimat simpulan, adalah kalimat yang mengakhiri pokok pembicaraan dalam paragraf. Dalam kalimat simpulan tidak boleh ada topik baru yang dikemukakan. Kalimat simpulan dapat dinyatakan dengan memberi saran yang penting untuk dilakukan oleh pembaca. Dan simpulan ini mengulang kembali ide pokok paragraf dengan ungkapan yang berbeda atau menyimpulkan informasi penting dari bagian paragraf isi. Selanjutnya ada kalimat transisi. Kalimat di akhir paragraf yang mengundang pembahasan lebih lanjut pada paragraf berikutnya, yang dinamakan kalimat transisi. Kalimat transisi atau peralihan digunakan penulis untuk mengaitkan antar paragraf. Selanjutnya, ciri paragraf yang dapat pula dikembangkan dengan memaparkan karakteristik atau ciri-ciri suatu hal atau objek. Selanjutnya ada urutan kemunculan. Berdasarkan letaknya di dalam sebuah karangan, paragraf terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Panjang paragraf pada bagian pembuka, isi, dan penutup harus proporsional. Paragraf pembuka berjumlah satu atau lebih dari satu paragraf. Paragraf isi lebih panjang daripada paragraf pendahuluan dan paragraf penutup. Minimal satu atau lebih dari satu paragraf. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ada paragraf deskripsi atau pemberian. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca. Yang kedua, paragraf narasi atau kisahan yang merupakan paragraf yang berisi kisahan, cerita rekaan, atau cerita pengalaman. Narasi bukan hanya terdapat pada karya fiksi, melainkan juga non-fiksi. Yang ketiga ada paragraf eksposisi atau paparan, yang merupakan paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Yang keempat ada paragraf argumentasi atau bahasan, yang merupakan paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam paragraf argumentasi, penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan menyertakan bukti, contoh atau alasan. Yang terakhir ada paragraf persuasi atau ajakan, yang merupakan paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca. Berbeda dengan sasaran argumentasi yang menitik beratkan logika pembaca. Persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari judul paragraf ini yaitu paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Dan di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau pendukung. Adapun fungsi dari paragraf yaitu dari sudut penulis dan dari sudut pembaca.
Dan syarat-syarat paragraf yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Adapun jenis-jenis paragraf yaitu menurut posisi kalimat topik, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif dan paragraf deduktif induktif. Paragraf penuh kalimat topik. Menurut sifat isinya yaitu paragraf persuasif, paragraf argumentatif, paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris. Demikian video resensi buku Bahasa Indonesia penulisan dan penyajian karya ilmiah dengan judul paragraf yang bisa saya sampaikan. Saya Selvi Nur Safitri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.